Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Oke, Pagi, Bu. bagaimana keadaannya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Sehat, semangat. Bu. Ah. Semangat. Ya, tetap jaga kesehatan walaupun kita memang sekarang sudah sehat, tapi bukan berarti kita mengabaikan kesehatan kita. Karena nikmat sehat itu penting. Apapun tujuan kita akan dapat kita capai kalau kita sehat. Kalau sakit nanti semua keinginan tidak bisa kita capai. Coba Ibu lihat apakah pakaiannya sudah rapi semua, sudah dimasukkan ke dalam, atau masih ada yang mungkin masih telanjang dadanya? Nggak ada ya? Udah rapi, Sudah, Bu. Bu. Sudah rapi, Bu. Alhamdulillah. Kemudian saya minta satu orang dari kalian untuk memimpin doa. Karena ini pembelajaran jam pertama. Siapa saja boleh. Ayo. Ya, silakan, Dwi. Ya, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Dwi. Kemudian kita lanjut, saya ingin mengecek kehadiran. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Ada yang alfa, ada yang Hadir, sakit? Bu. Asmaradi, Bu. Bu. Asmaradi. Kayaknya padam listrik dia, Bu. Oh, mudah-mudahan nanti listrik di tempatnya Iya. cepat segera kembali pulih ya, kembali hidup. Ya, normal kembali. Iya. Kemudian kita menyanyikan lagu Padamu Negeri dulu. Silakan. Kita mulai 1, 2, 3, 4. Padamu negeri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Saya sebelumnya ingin bertanya, pernah enggak kalian mendengar bullying? Mungkin bahkan kalian pernah jadi korbannya barangkali. Ya, Bu. Pernah dengar Bu. bullying? Pernah, Bu. Barusan, Bu. Ya? Kenapa, Dwi? Pernah barusan. Apa itu? Punya pengalaman enggak? Punya pengalaman tentang itu? Siapa yang pernah mengalami atau bahkan menjadi pelaku? Nggak ada. Katanya sekolah adalah sarang bullying. Saya, Bu. Pernah ya? Iya. Ahmad pernah? Pernah, Coba Bu. diceritakan testimoni dulu. Ya, waktu saya baru masuk, Bu. Saya dibilang paling ganteng, Bu. Itu fitnah, Bu. Padahal fitnah itu, Bu. Narsis, Bu. Narsis. Bukan bullying. Oh, iya, Bu. Ya, Bu. Mungkin itu. Itu bullying high class ya? Kalau di kelas ini sih sebenarnya baik-baik, Bu. Tapi mungkin di kelas lain ada, Bu. Jadi misalkan, kamu kok gendut, udah gendut, hitam, jelek, hidup lagi gitu, Bu, katanya. Tapi kalau di kelas ini semua baik-baik, Bu. Iya, body shaming ya, iya. Sekarang banyak yang seperti itu ya. Nah, mengapa saya bertanya tentang ini? Karena ini kaitannya dengan materi kita hari ini. Jadi itu ya pertanyaan pemantik lah istilahnya ya. Sebelum masuk pada materi yang lebih lanjut, saya ingin menyampaikan garis besar materi kita. Jadi nanti yang akan disampaikan adalah materi yang berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia, terutama nanti fokusnya ke pelanggaran HAM. Nanti kalian akan diberikan masalah, dibuat kelompok, kemudian diberikan masalah, kemudian kalian mencari apa sih faktor penyebab masalah tersebut, kemudian selanjutnya kalian juga harus mencari kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, faktor penyebabnya ini karena apa?
Nah, itu nanti ya. Tapi sebelumnya nanti sebelum kegiatan itu kita masuk ke materi dulu. Sekarang sebelum masuk materi, kita lakukan literasi dulu. Coba dibuka paket buku teksnya yang kaitannya dengan HAM di bab 1. Udah ketemu hak asasi manusia, harmonisasi di buku paketnya masing-masing? Udah, Bu. Udah ya. Nah, silakan dibaca dalam, saya beri waktu 5 menit untuk membaca. Bagaimana, sudah? Sudah Bu, sudah. Sudah. Kita masuk ke materi ya. Saya tayangkan slide materi. Sebenarnya ini adalah garis besar dari apa yang kalian baca di buku teks itu. Saya izin menyampaikan materi. Sudah kelihatan? Sudah, Udah, Bu. Bu. Sudah. Nah, ini materinya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Semoga tujuan ini nanti tercapai dengan ada 3 materi pokok. Ada yang bisa membantu saya untuk membaca tujuan pembelajaran? Coba Megawati. Baik, Bu. Nah, tujuan pembelajaran itu ada 6. Yang pertama adalah melalui kegiatan membaca materi pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan pengertian hak dan kewajiban asasi manusia dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis substansi, hak, dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dengan baik. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan mengumpulkan data dari berbagai sumber, peserta didik mampu menguraikan faktor penyebab pelanggaran HAM, paling sedikit 4 faktor. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu menganalisis contoh kasus pelanggaran HAM dengan baik. Yang kelima, melalui kegiatan membaca materi, peserta didik mampu menguraikan upaya penegakan HAM yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang ke-6, melalui tayangan media pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis upaya penegakan HAM di Indonesia dengan baik. Ya, Bu. Sudah, Mega? Iya, Bu. Terima kasih, Mega. Iya, Bu. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Terus selanjutnya kita langsung ke materi. Materinya yang pertama adalah HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Ini peraturan perundang-undangan tentang HAM. Undang-Undang HAM pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Anda bisa baca sendiri ya. Jadi saya mungkin tidak perlu membacakan. Kemudian sudah? Sudah. Kita lanjut. Nah, ini sifat-sifat dan unsur HAM. Universal atau menyeluruh. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Universal, menyeluruh. Berarti ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Ya. Jadi HAM tidak ada pengecualian untuk orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi HAM berlaku untuk seluruh manusia ciptaan Tuhan. Kemudian utuh. Utuh artinya tidak dapat dibagi-bagi. Jadi berlaku utuh. Tidak ada haknya hanya pada hak politik saja, tapi hak untuk semuanya. Kemudian hakiki. Ini berarti ada pada setiap manusia. Dan permanen, berlaku seumur hidup.
Di sini paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Ya, Pak. Paham, Gimana, Pak Bu. Ramli? Gimana, Paham, Bu. Ramli? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. kita lanjut ke unsur-unsur HAM. Ada keistimewaan. Keistimewaan ini biasanya berkaitan dengan hal-hal tertentu, misalnya ras. Ada 4 kelompok ras besar di dunia. Ada ras Kaukasoid, Negroid, Mongoloid, dan ras khusus. Tapi keistimewaan ini lebih banyak didapatkan oleh ras Kaukasoid. Tahu ya ras Kaukasoid? Ras orang kulit putih ya. Biasanya terutama kita menganggap mereka itu punya kelebihan dibanding kita. Kemudian jenis kelamin. Nah, biasanya laki-laki ini lebih mendapat keistimewaan dibanding perempuan. Jadi kalaupun ada istilah kesetaraan gender, tapi biasanya di bidang-bidang tertentu itu masih belum terdapat kesetaraan. Kemudian apalagi ya, agama, terus suku, bahasa juga terkadang. Kemudian kekuasaan atau power. Orang-orang yang memiliki kekuasaan itu biasanya punya privilege, punya kelebihan, dianggap lebih. Sehingga ketika dia menginginkan sesuatu itu lebih mudah dibanding kita yang orang biasa. Iya kan? Kemudian kekebalan. Nah, ini biasanya mereka-mereka yang punya hak immunity seperti para perwakilan diplomatik. Mereka punya hak immunity, punya hak kekebalan. Kemudian kita lanjut fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Tujuannya, ini tujuan mengapa adanya HAM. Pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Jadi, dengan adanya HAM, maka kita seharusnya tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil dari orang lain atau pihak lain. Kedengaran enggak suara Ibu? Soalnya hujan lebat di sini. Kedengaran. Kedengaran ya. Mudah-mudahan Jelas, suara Bu. saya bisa terdengar terus. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai. Nah, ini sebenarnya tujuan ini, nomor 2 ini dengan nomor 1 saling keterkaitan. Kemudian yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Ini penting bahwa kita perlu berhati-hati supaya kita tidak melanggar hak orang lain. Kemudian fungsinya membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat dan memperluas kepentingan. Lanjut. Nah, ini prinsipnya menurut Rona Smith, prinsip kesetaraan, bahwa kita ini semuanya sama tadi ya, setara, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Misalnya orang negro dianggap lebih rendah dibanding orang bule misalnya. Tidak ada seharusnya, semuanya sama. Prinsip pelarangan diskriminasi. Jadi dalam HAM diskriminasi dilarang. Diskriminasi tahu ya? Ada yang tidak tahu diskriminasi? Tahu, Bu, tahu. Tahu ya. Diskriminasi itu perlakuan yang tidak adil. Kemudian prinsip kewajiban positif setiap negara. Jadi setiap negara harus punya kewajiban yang positif terhadap warga negaranya. Kemudian kalau menurut Manfred, prinsipnya yang pertama adalah universality. Jadi berlaku keseluruhan. Universal, berlaku untuk semua. Kemudian ada prinsip ketergantungan, saling ketergantungan, interdependence. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu pasti ada keterkaitan dengan orang lain. Prinsip saling terkait atau interrelate ya, atau prinsip tidak berbagi.
Tidak terbagi, bukan tidak berbagi. Nah, di Indonesia, HAM dalam dasar negara kita, kalau kita perhatikan, dari sila pertama sampai sila kelima, itu kelihatan bahwa HAM itu selalu hadir. Selalu ada gitu, di setiap sila. Ini pertama, kita diberikan kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah. Sila kedua, kita diberi kebebasan sebagai makhluk sosial, kita diakui sebagai individu, kita juga diakui sebagai makhluk sosial. Ketiga, sila ketiga, kita sebagai manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan yang lain. Sila keempat, kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Jadi yang kelima, kita diberi hak untuk menghormati hak orang lain. Jadi ini HAM dalam dasar negara kita. Ini konstitusi HAM di bab 10A pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. HAM dalam peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Ini ada beberapa hak hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri. Hak mengembangkan diri berbeda dengan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan ya. Hak mengembangkan diri ini berkaitan dengan kemampuan kita. Hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Di antara hak-hak ini, menurut kalian kira-kira masih ada enggak hak yang sulit didapatkan oleh warga negara kita, warga negara Indonesia? Mana nih yang rasanya sulit kita peroleh nih? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Manuela. Hak memperoleh keadilan, Bu. Iya. Karena saya melihat di Indonesia ini kalau kita punya banyak uang baru diiniin, Bu. Kalau kita nggak punya uang kayaknya kita tidak diperhatikan gitu, Bu. Iya. Menurut saya ya, Bu. Iya, betul. Saya tidak menyatakan jawaban Manuela tadi salah, tapi memang kenyataannya ya, walaupun tidak semua, tapi banyak kita temukan ya kan. Kemudian ada lagi yang lain yang sulit, agak sulit gitu, memerlukan perjuangan. Saya Bu. Ya, silakan Ahmad. Hak bersuara Bu, saya pernah nyanyi, suara saya jelek, sudah nggak disuruh nyanyi lagi Bu. Ini tidak kaitannya dengan menyanyi Ahmad. Oh gitu, jadi hak suara. Ada yang lain? Bagaimana dengan hak atas kesejahteraan? Sudah sejahterakah kita? Ya Bu, itu yang saya mau tanyakan itu Bu, hak atas kesejahteraan sampai dengan saat ini orang tua saya juga kasihan masih jauh dari kata sejahtera, sementara saya juga masih siswa jadi belum bisa membantu orang tua dalam segi penghasilan Bu. Kita doakan nanti Ramlin sukses ya, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Ya, cita-cita saya jadi presiden. Bu. Bisa sejahtera. Pelanggaran HAM di Indonesia. Ini ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam. Biasanya karena sikap egois, tingkat kesadaran yang kurang, dan sikap tidak toleran. Intoleransi ini. Kemudian yang faktor eksternalnya, ketidaktegasan aparat hukum, katanya tadi tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan, kasus yang sedang heboh sekarang mungkin salah satu contohnya. Kemudian kesenjangan sosial ekonomi, ini juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, kalau kasus pelanggaran HAM ini dapat kita bagi dua,
ada HAM ringan dan HAM berat. HAM ringan ini yang tidak sampai menghilangkan nyawa. Nah, ini mungkin sering dilakukan, sering terjadi. Ya, di kehidupan kita sehari-hari itu sering terjadi. Memaksakan kehendak. Saya yakin kita pernah melakukannya ya. Meminta orang lain agar sependapat. Melarang orang lain beribadah, ini mudah-mudahan tidak terjadi nih. Melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain untuk berpendapat. Sedangkan HAM berat, nah ini yang genosida, tahu genosida ya? Pembunuhan massal. Pembunuhan dalam jumlah yang banyak itu. Dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini contoh yang sering sekali dipaparkan. Ini contoh pelanggaran HAM di masa lalu nih. Peristiwa Trisakti, Tanjung Priok, kemudian Timur Timur. Akibatnya ada diskriminasi, ketidakadilan. Ada rasa dendam, kebencian. Merendahkan harkat martabat manusia. Adanya kekerasan, ya. Menimbulkan penderitaan. Nah, bagaimana upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila? Ini Anda bisa baca sendiri. Jadi semua peraturan harusnya mengacu kepada Pancasila. Jadi undang-undang HAM pun harus berdasarkan Pancasila. Apa yang dapat dilakukan? Tentu ada dua cara. Secara preventif dan secara represif. Preventif berarti sebelum terjadi sebuah peristiwa pelanggaran HAM. Itu upaya preventif. Sedangkan nanti upaya represif itu biasanya upaya yang dilakukan ketika peristiwa pelanggaran itu sudah terjadi. Nah, upaya preventifnya dalam hal ini adalah membuat undang-undang HAM, membuat lembaga pengawas atau Komnas HAM, melakukan sosialisasi HAM, memasukkan materi tentang HAM pada mata pelajaran PPKN. Di antara keempat ini, mana nih yang sepertinya belum terrealisasi secara penuh? Ada yang tahu? Ini sudah terrealisasi? Yang pertama? Sudah, Bu. Sudah ya, ada undang-undang. Ada undang-undangnya. Nah, kemudian bagaimana dengan ini, Komnas HAM dan pengawas pelaksanaan HAM? Sudah ada? Sudah, Bu, sudah ada Komnas HAM. Kemudian bagaimana dengan sosialisasi HAM kepada masyarakat? Sudah dilaksanakan secara masif? Sudah, tapi tidak terlalu intens, Nah, Bu. berarti belum masif ya. Sudah dilaksanakan tapi belum masif, sehingga banyak warga negara kita yang tidak paham tentang HAM. Kemudian memasukkan materi ini ke dalam mata pelajaran PPKN juga sudah ada. Jadi ini yang satu ini yang belum terlalu banyak dilakukan. Nah, ini upaya represif tadi. Pembentukan Komnas HAM, ada pengadilan HAM. Jadi ini terbentuk ketika sudah ada terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, ini alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. Jadi Komnas HAM menyelidiki sendiri, menerima pengaduan dari korban dan saksi, kemudian Komnas HAM melakukan penyelidikan untuk menentukan pelanggaran HAM berat. Jika tidak terbukti, maka kasus ini dihentikan. Tapi jika terbukti, maka dibawa ke penyelidikan. Dan dari sini nanti akan dibawa ke Kejaksaan Agung. Terus dibawa lagi ke Pengadilan HAM, melakukan banding di Pengadilan Tinggi, terus melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Seperti itu alurnya. Oke? Terima kasih.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cukup Tidak ada jelas, ya? Bu, sangat jelas. Oke, kita lanjut ke, saya akan menayangkan video. Tolong dicermati, videonya diamati. Oke, selamat siang semuanya. Sampai ketemu besok lagi pelajaran hari ini selesai. Jadi ya, pulangnya jangan lupa. Ya, ya. Oh iya. Ya, tadi ya. Bisa? Kamu sakit? Macet banget kamu. Ada masalah? Mungkin kamu. Jadi ya, cepat sembuh. Kamu tuh boleh ngelakuin hal itu. Kamu jangan putus asa. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Ya maaf, makasih Axel. Ya sama-sama. Bagaimana? Sudah diamati tadi ya? Bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Dewi barangkali? Ya, Ibu, Menurutmu bagaimana kasus tersebut? Kasus tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran HAM ya Bu ya. Ya. Pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekolah, yaitu diantaranya salah satu murid yang dibully oleh temannya sehingga temannya itu menjadi korban, gitu, merasa kecewa dengan teman-teman. Itu Bu, menurut saya Bu, pelanggaran HAM yang ada di sekolah Bu, pembulian. Semoga, saya berharap ya, semoga kalian tidak melakukan hal yang sama di sekolah ya. Ya Bu. Karena harus saling menghargai dan menghormati. Termasuk, kira-kira termasuk pelanggaran HAM berat atau HAM ringan? Fatma, bagaimana? Pembulian tadi itu termasuk HAM berat atau HAM ringan? HAM berat, Bu. HAM berat, kenapa? Karena pembulian itu sudah melanggar hak asasi manusia, membuli teman. Membuli teman, termasuk HAM berat. Iya. Kalau Manuela bagaimana? Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya pembulian itu saya
tidak bisa mengkategorikan itu pelanggaran HAM berat atau tidak, karena pelanggaran HAM berat itu contohnya lebih kepada genosida dan lain-lain. Tapi intinya sih itu pelanggaran HAM ya Bu ya. Ya. Gitu, tapi bukan berat kalau menurut saya. Ya, Maaf, sebenarnya Bu. ya. Ya, kenapa Bu, Anggoro? Ya, silakan kalau Anggoro. menurut saya termasuk berat bagi yang personalnya Bu, atau bagi yang dibully Bu, karena itu mungkin berpengaruh pada masa depannya atau seumur hidup, mungkin dia ingat nggak akan hilang Bu dalam ingatannya. Ya, kalau dalam ilmu psikologi dianggap luka batin ya. Luka batin itu memerlukan waktu yang lama untuk penyembuhan. Nggak akan hilang Bu seumur Iya. hidup itu Bu. Kalau kategori dia termasuk HAM ringan. Tapi kalau bullying itu sampai tadi yang dikatakan Anggoro, sampai dibawa dalam jangka waktu yang lama dan itu akan membahayakan. Bisa saja nyawanya hilang. Tadi kan kalau kita lihat videonya dia hampir mau bunuh diri. Dan kalau kita lihat kasus-kasus yang banyak terjadi di Amerika, kasus penembakan siswa menembak teman-temannya di kelas, itu kan diawali dengan bully. Ya, pernah terjadi juga di Rusia, kalau saya nggak salah itu di kota Perm, dia menembak teman-temannya di asrama, diawali dengan kasus bullying. Nah, kemudian sekarang kita membentuk kelompok. Jadi saya minta, karena kita ini 25 orang, satu kelompok itu 5 orang. Dan harus heterogen ya. Heterogen ini maksudnya ya jenis kelaminnya berbeda, diusahakan jenis kelaminnya berbeda-beda. Jangan perempuan-perempuan semuanya kan, begeng gitu ya, ada geng-gengnya gitu. Mungkin dari latar belakang suku yang berbeda, agama yang berbeda gitu ya, bahasa yang berbeda. Saya tunjuk atau kalian yang memilih? Saya sih inginnya kalian yang memilih supaya demokratis ya. Silakan, saya beri waktu untuk membentuk kelompok. Bagaimana? Udah terbentuk kelompoknya? Sudah Bu. Kelompok 1 Bu. Kelompok 1, kelompok 2, Dewi kelompok 2, kelompok 3 tadi Dwi dengan Ahmad. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasnya sudah ada di LKPD. Saya share di grup WA linknya. Tugas kelompok 1, 2, dan 3 adalah mencari satu kasus HAM berat. HAM berat ya. Beserta faktor penyebabnya. Kemudian menurut kalian, satu masalah itu, satu kasus itu bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi ada 3 tugas. Cari kasus, kemudian penyebabnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya atau solusinya. Kemudian kelompok 4 dan 5 itu mencari kasus HAM ringan. Kelompok 1 tadi. Silakan Manuela. Baik Bu, ya selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu Evi dan teman-teman semuanya. Kami akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran HAM berat. Ada banyak contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, ada kerusuhan Tanjung Priuk, penculikan aktivis politik, kasus terbunuhnya Marsina, kasus Munir, kasus bom Bali, dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi pada masa Orde Baru. Nah, menurut kelompok kami, apa yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu pemerintahan pada masa Orde Baru itu sangat bersifat otoriter, di mana kekuasaan itu berada di tangan pemerintah seluruhnya. Dan ketika masyarakat ingin menyampaikan pendapatnya, mereka mengalami pelanggaran HAM. Nah, untuk upaya penyelesaiannya, ini yang menjadi tugas oleh pemerintah sekarang ini, Bu, karena sampai sekarang pun masyarakat Indonesia masih sangat berharap ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun ini pelanggaran HAM berat yang memang harus diselesaikan. Nah, siapa yang menyelesaikan? Harusnya Komnas HAM bersama dengan pemerintah itu harus lebih tegas lagi dalam menghukum mereka yang masih hidup sampai sekarang
yang melakukan kasus pelanggaran HAM itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, selamat pagi semuanya. Bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan. Ya, masih kalau kita lihat memang masih masyarakat itu masih mengalami trauma sebenarnya akibat dari pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu itu. Semoga dengan masifnya upaya dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap HAM, maka semakin banyaklah masyarakat kita yang lebih peduli tentang HAM ini. Dan pemerintah tentu harus lebih berupaya lagi ya. Karena pasti yang dilihat adalah pemerintah, Komnas HAM. Kelompok 4, Asmaradi. Ya, silakan. Ya, HAM ringan boleh. ya, Bang? Ya, HAM ringan. HAM ringan pengertiannya itu adalah pelanggaran pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang. Ya. Tetapi dapat merugikan orang tersebut. Nah, meskipun dia tidak mengancam nyawa, tapi dia tetap bisa merugikan orang tersebut. Nah, contohnya seperti menghalangi orang beribadah, kan? Kemudian melakukan pembulian atau perundungan itu. Nah, mungkin itu aja dulu ya, udah cukup ya, Bu. Terima kasih semuanya, bagus sekali semuanya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya nanti yang telah kalian laporkan melalui presentasi itu kalian buat dalam bentuk laporan ya, terus nanti dikirim ke WA grup ya. Ya Bu. Ya. Terus kita selanjutnya ada yang bisa membuat kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ya, dari hasil pembelajaran kita pagi ini dapat kami simpulkan, kelompok kami simpulkan tentang HAM ringan dan HAM berat. Kalau HAM ringan tadi itu adalah HAM yang adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi tetap bisa merugikan orang tersebut. Sedangkan pelanggaran HAM berat kebalikannya dari pelanggaran HAM ringan, ya, yaitu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ya Bu, saja Bu dari kami. Terima kasih banyak Asmaradi. Selanjutnya dapat kita tarik garis besarnya bahwa pelanggaran HAM itu tidak boleh kita lakukan ya. Walaupun dengan alasan apapun, terutama yang HAM berat. Bukan berarti HAM ringan boleh kita lakukan. Kita harus bijaksana. Jika kita tidak ingin diberlakukan buruk oleh orang lain, maka jangan pernah kita melakukan hal buruk pada orang lain. Saya berterima kasih atas kerjasama kalian dalam pembelajaran kali ini, karena kalian telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik, mendengarkan pembelajaran dengan baik, bersikap baik dalam pembelajaran, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jadi semoga ini tetap dipertahankan, tidak hanya pada pembelajaran PPKN ini, bahkan pada pembelajaran mata pelajaran yang lain. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar penilaian diri di Google Form. Sudah Bu. Sudah. Bu, sudah. Penilaian diri udah ya. Evaluasi juga sudah. Sudah Bu. Oke, kalau sudah kita tutup kegiatan kita hari ini karena setelah ini ada pembelajaran yang lain. Pembelajaran kalau nggak salah mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu.